jumpa. Percayalah padaku, aku merindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Ngapunten Yai, badhe tanglet meminta kejelasan. Saya kan juga dari akademisi yang proses mau membuat tesis. Kalau dalam tesis panjenengan, saya mau menanyakan metodenya. Metodenya itu menggunakan metode akademisi atau menggunakan metode dalam penetapan nasab. Itu menggunakan metode apa yang ada dalam kitab-kitab mutabaroh, seperti halnya yang kami temukan itu kan dalam fikih manhaji itu memakai metode penentuan nasab istifadah atau syahroh iku. Suhroh niku. Kalau yang dari panjenengan tesisnya itu metode akademisi saja atau metode penggunaan kitab yang mutabaroh? Menggunakan metode penelitian. Metode penelitian itu harus melakukan proses heuristik. Heuristik itu mengumpulkan seluruh sumber. Jadi disebut sumbernya yang berkaitan dengan nasab balwi. Yang kedua adalah proses kritisasi sumber. Setelah sumbernya itu ada, dikritisi. Satu, ini kitab layak tidak, valid tidak untuk dijadikan sebuah sumber. Oh ternyata ini diinterpolasi, ini kitab palsu, abaikan. Seperti ada di Balwi itu kitab namanya Abnaul Imam, dikarang abad ke-5 tapi isinya sudah ditambahin oleh Habib Jamalul Lail. Jadi kitabnya sudah tidak asli lagi. Akhirnya saya abaikan, ini tidak masuk dalam kategori sebagai sumber. Setelah kritik sumber satu kitab per kitab, kemudian ada interpretasi sumber. Jadi apa yang ada itu kita interpretasikan. Setelah diinterpretasikan, kemudian dihistoriografi. Ini metodologi penelitian dalam penelitian sejarah. Karena apa? Karena Abdullah atau Ubaid ini adalah tokoh sejarah. Tokoh sejarah yang harus diverifikasi benarkah dia historis atau ternyata dia ahistoris. Maka diperlukan metodologi sejarah dalam memverifikasi apakah seorang ini betul-betul historis atau dia adalah ahistoris. Dan terbukti sosok Ubaid ini tidak ada di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku sejarah yang ada pada masanya atau masa yang paling berdekatan dari kitab yang ditemukan yang membicara tentang keluarga mereka. Itu metodologi penelitian sejarah. Kalau tidak boleh dalam sejarah kita menggunakan metodologi penelitian ilmiah tentang pemikiran. Pemikiran itu boleh berbeda antara orang masa lalu dengan orang zaman sekarang. Kalau khobar berita tidak boleh berbeda. Sumbernya itu harus sama dan harus ittisal karena dia riwayat sejarah. Nah, ini kelemahan daripada kita para santri itu asal ada kitab abad berapa aja tentang sejarah itu dianggap sahih. Kayak Ustadz Idrus Romli kemarin, ini ada kitab abad ke-9, ada abad kitab 10. Iya betul, tapi itu setelah pengakuan. Sebelumnya di abad 4 itu, di mana yang diakui itu hidup, tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Abad yang ke-5 tidak ada, abad ke-6 tidak ada, abad ke-7 tidak ada. 550 tahun dia tidak disebut sebagai punya anak namanya Ubaid. Kok tiba-tiba di abad 9 disebutkan dia mempunyai anak namanya Ubaid? Berarti berita di abad 9 ini adalah berita palsu. Itu. Mohon maaf, biar ini semuanya jelas. Karena begini, saya punya kawan banyak di sana gitu, termasuk alumni Beringin Agung gitu. Ada juga orang sini yang mungkin di sana, alah corok bahasane Jawa iku, Kyai Mat iku telek, gak godak nawu sorop kae gitu. Mohon maaf ini ya. Saya mendekat ngono kan gen piye ya, gen pelong gitu loh. Kanca-kanca sing nembane gen ngrungokno, mungkin dia penasaran kan. Sebenarnya Kyai Mat ini cara mondok ning ndi sih? Biar jelas, karena nanti kan lama-lama terkuak. Soalnya ning kono iki nduk bantai tanggone dhewe, remuk to. Sama seperti saya dulu, alah walau yai kok goblok, gak iso ngopo-ngopo, gak pondok gitu, gak tahu mondok. Lah ketika teman-teman saya mondok di Beringin Agung datang ke sini, melongo sing ngelokne ngono. Lah ini tolong, Kyai Mat dulu mondok di mana? Nanti kan lama-lama tahu biar jelas gitu. Iya.
Kalau apakah saya bisa nahu sorof, lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ada di Emirat Arab. Saya mengarang kitab tentang nahu sorof, nahu itu kitab Amil, Syarah Alfiyah. Alfiyah itu yang diaji di Jawa Timur sebagai kitab nahu paling tinggi. Saya sudah sarahin dan sarahnya bisa di-download di maktabahanur.com, di arsip ORG, dan bisa beli dan bisa diteliti mana yang salah. Itu dalam kitab nahu. Dalam usul fikih saya ngarang Talkhisul Husul dalam usul fikih. Dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah bil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jauharil Maknun. Kitab Jauharil Maknun adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren sebagai cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dan saya sudah syarahi kitab itu. Silahkan melihat kitab saya, dan itu dijual bebas dari penerbit mulai Kediri, Jakarta, Pasuruan, Jogja, semuanya itu ada di Sofi, dan kitabnya itu bisa diteliti. Dari situ akan dilihat seorang apakah dia bisa ilmu nahu atau ilmu sorof atau ilmu balaghah atau ilmu fiqih. Nihayatuz Zain, kitab Syekh Nawawi, sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muktafi, dan kitabnya bisa di-download siapa saja di internet. Lihat saja syarah Nihayatuz Zain Imaduddin Usman Al-Bantani, karya Syekh Nawawi itu sudah saya syarahi. Nama kitabnya Al-Muktafi fi Syarhi Nihayatiz Zaini li Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Oke. Kalau mondoknya, mondok saya pertama saya mondok di Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, pimpinan Syekh Muhammad Sanwani. Dia pengarang kitab. Kitabnya banyak, di antaranya kitab Babe Nenem. Babe Nenem ini adalah nado maksud bahasa Jawa. Beliau banyak sekali ngarang kitab, tapi banyaknya bahasa Jawa. Kemudian yang kedua saya mondok di Syekh Sanja bin Kasmin, Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang. Itu satu angkatan banyak ya, itu banyak yang kenal saya. Kemudian saya mondok lagi di Syekh Tubagus Asuri bin Tahir di Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Kalau Syekh Sanja itu khusus kitab Alfiyah saja. Kalau Syekh Asuri bin Tahir itu seluruh kitab. Di beliau inilah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Masya Allah. Beliau Syekh Hasan Tahir ini selain berguru kepada Syekh Alwi Al-Maliki, juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyaf, Syekh Yasin Al-Badan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, dan kitab-kitab yang lain itu di Taif. Kemudian saya mondok lagi kepada Syekh Mufti bin Asnawi, pengarang kitab Amsilatul I'rab. Itu bisa semua nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya ada di internet ya. Jadi bisa dicari itu Syekh Hasuri bin Tahir siapa, Syekh Sanja bin Kasmin itu siapa. Kemudian saya mengaji di Syekh Muhammad Amin, Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bandani. Tapi saya tidak mukim. Saya hanya ngaji dari pesantren mukim saya malam Selasa dan malam Jumat. Mengaji kitab Ukhudul Juman pada Abuya Dimyati. Abuya Dimyati itu seorang sufi yang tidak pernah bicara tasawuf. Dia ngajinya kitab alat, ngajinya kitab tafsir, ngajinya kitab fikih. Itulah sufi yang asli. Orang sufi bukan ngomongin tasawuf halu-halu begini-begini kepada orang seakan-akan dia sudah sampai pada derajat tertentu. Seorang sufi asli itu, tasawuf itu adalah fil a'mal, dalam bagaimana dia membawa tasawuf dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam kehidupan, bukan untuk dibicarakan. Kemudian saya mondok lagi pada ilmu tauhid pada Syekh Obay Hasan Basri di Karawang. Saya mondok kitab-kitab alat di pesantren Warudoyon di Sukabumi. Saya juga pesantren di banyak pesantren pasaran sampai Kaliwungu, Tafsir Jalalain dan kitab As-Sirul Jalil, kitab Hasbunallah. Puasa kilatan. Kilatan. Dan kalau kilatan-kilatan itu kan ya hanya 10 hari, 15 hari menamatkan satu kitab. Dan saya juga pernah ke Mesir untuk ijazah kitab-kitab kepada Musnidud Dunya Yauma'id, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Qattani di Askandaria. Saya mendapatkan seluruh ijazah kitab-kitab hadis dari mulai kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah,
kitab-kitab masanid, kemudian kitab-kitab ma'ajim, kitab-kitab mu'jam, kemudian kitab-kitab musannafat, cara menulis dengan musannaf seperti musannaf Ibnu Abdul Razak dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah saya ungkapkan karena bagi santri itu sebenarnya rumangsa aman